Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa diwakili oleh ketua kelas ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nah, bagus. Semuanya hadir ya. Nah, ibu ingin mengecek kedisiplinan anak-anak ibu semuanya. Apakah di samping bangkunya ada sampah? Nah, ketika ada sampah, kita membuangnya ke tong sampah. Nah, bagus. Nah, untuk sekarang kita akan memasuki materi. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang apa anak-anak ibu? Nah, bagus. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang legenda. Nah, siapa yang tahu dengan legenda? Nah, tidak ada yang tahu? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang legenda dari Sumatera Barat. Nah, dapat kita ketahui, legenda tersebut merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Nah, biasanya legenda merupakan kisah yang menceritakan tentang suatu tempat atau seseorang yang ada di masa lampau. Legenda juga biasanya mengandung pesan moral dan nilai. Nah, siapa yang tahu legenda-legenda dari Sumatera Barat? Nah, ya, legenda dari Sumatera Barat ya, pertama, hikayat Sabai nan Alui. Kedua, asal usul nama Minangkabau. Tiga, ikan sakti Sungai Jani atau Sungai Jernih. Oke, selanjutnya kisah Sultan Pengaduan. Selanjutnya, legenda Anggun nan Tongga. Selanjutnya, legenda kisah Batu Anjungan Batu Peti. Nah, selanjutnya legenda tentang Bujang Paman, legenda tentang Siamang Putih. Nah, pada kali ini legenda dari Sumatera Barat yang akan kita bahas yaitu tentang legenda Siamang Putih. Nah, bagus. Pada kali ini ibu telah membuat sebuah media yaitu media Big Book. Media Big Book ini tentang legenda Siamang Putih. Fungsi dari media Big Book yang telah ibu buat ini yaitu agar siswa lebih semangat dalam membaca sebuah legenda. Nah, pada kali ini ibu akan membaca sebuah legenda dari Sumatera Barat yaitu legenda tentang Siamang Putih. Nah, kali ini silahkan diperhatikan saat ibu membaca suatu legenda tentang Siamang Putih ya. Jangan sampai ada yang ribut. Nah, nanti di akhir pembelajaran ibu akan menanya kepada anak-anak ibu semua nilai moral yang terdapat, pesan moral yang terdapat dalam cerita Siamang Putih. Nah, silahkan didengarkan baik-baik ya. Ibu akan membaca tentang legenda Siamang Putih dari Sumatera Barat. Nah, pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Julian. Putri Julian, seorang putri cantik jelita yang kecantikannya tersiar hingga ke berbagai negeri.
Ia adalah putri seorang jenderal juragan kapal bernama Nahkoda Baginda di Kampung Alai di pesisir utara Pantai Tikung, Sumatera Barat. Kakek Putri Julian adalah tuanku Raja Kecik yang memerintah di kerajaan Pagaruyung. Nah, meski berparas cantik, rupawan, namun hingga saat ini Putri Julian belum ada yang meminang Putri Julian. Penyebabnya adalah status Putri Julian yang merupakan putri dari saudagar kaya dan masih keturunan bangsawan kerajaan Pagaruyung. Para pemuda kampung Alai dan kampung-kampung sekitarnya biasanya hanyalah berprofesi sebagai seorang nelayan. Nah, biasanya Putri Julian hanya mengurung diri dengan kesendirian. Putri Julian membuat bersedihnya orang lain kepada seorang Putri Julian. Setiap hari ia hanya mengurung diri di kamar. Hal ini membuat tuanku Raja Kecik menjadi cemas. Ia tidak mau cucu kesayangannya terlalu lama mengurungkan diri. Akhirnya tuanku Raja Kecik mengadakan sebuah pertemuan keluarga untuk membahas kondisi Putri Julian. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka bersepakat akan mengadakan sebuah pesta keramaian yang bisa dihadiri oleh banyak orang selama 1 bulan penuh, yang bertujuan mencarikan jodoh yang pantas untuk Putri Julian. Pada suatu hari menjelang pesta keramaian dimulai, Putri Julian bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan keturunan bangsawan, Sultan Rumandung namanya. Putri Julian jatuh hati kepada pemuda yang hadir di dalam mimpinya. Ia kemudian menceritakan mimpinya kepada kedua orang tuanya dan juga kakeknya, tuanku Raja Kecik. Mendengar penuturan cucunya, segera saja tuanku Raja Kecik memerintahkan kepada pengawal istana untuk mencari pemuda keturunan bangsawan bernama Sultan Rumandung pada saat pesta keramaian berlangsung. Namun, selama 1 bulan penuh pesta keramaian berlangsung, pemuda bernama Sultan Rumandung juga tidak ditemukan. Tidak kehabisan akal, demi kebahagiaan cucunya, tuanku Raja Kecik meminta Ali nunjum di istana untuk mendatangkan Sultan Rumandung ke Kampung Alai dimanapun ia berada. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh para ahli nujum, entah bagaimana caranya, akhirnya Sultan Rumandung datang ke Kampung Alai. Kapal yang ditumpangi Raja Rumandung terkena badai yang mengakibatkan tiangnya patah dan akhirnya terpaksa berlabuh di dermaga kampung. Nah, dia terpaksa berlabuh di dermaga Kampung Alai. Seorang prajurit kemudian memberitahukan kepada tuanku Raja Kecik bahwa sebuah kapal yang dinakodai pemuda bernama Sultan Rumandung berlabuh di dermaga. Tuanku Raja Kecik tentu saja gembira dan meminta para prajurit untuk membawa Sultan Rumandung ke istana. Beberapa prajurit kemudian membawa Sultan Rumandung ke istana. Tuanku Raja Kecik bernama keluarga istana dan tentu saja Putri Julian menyambut kedatangan dengan baik di istana. Saat melihat pemuda tampan itu, jantung Putri Julian berdetak kencang karena pemuda di hadapannya itulah yang hadir di dalam mimpinya. Putri Julian kemudian memberitahukan kepada kedua orang tuanya dan kakeknya bahwa pemuda itulah
yang bernama Sultan Rumandung. Ibu Putri Julian kemudian meminta pemuda tersampan tersebut untuk memperkenalkan dirinya. Si pemuda kemudian menjelaskan bahwa ia bernama Sultan Rumandung yang terpaksa melabuhkan kapalnya di dermaga kampung Alai karena terkena badai. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang saudagar dari negeri Seberang. Tidak menunggu lama, Tuanku Raja Kecik kemudian menawarkan kepada Sultan Rumandung untuk menikahi cucunya, yaitu Putri Julian. Sultan Rumandung tentu saja bersedia menikahi dengan putri secantik Putri Julian. Hanya saja ia meminta izin untuk mencari harta lebih banyak lagi sebelum menikahi Putri Julian. Ia mengaku saat ini perniagaannya tengah merugi, jadi ia merasa belum pantas menikahi Putri Julian. Tuanku Raja Kecik pun memaklumi hal tersebut. Sebelum pergi meninggalkan kampung Alai untuk melanjutkan perniagaan, Sultan Rumandung dan Putri Julian pun bertunangan. Usai acara tunangan, Sultan Rumandung berpamitan untuk kembali ke berniaga. Putri Julian merasa sangat sedih ditinggal oleh tunangannya. Sebelum pergi, Putri Julian meminta tunangannya itu untuk berjanji sumpah setia. Putri Julian berjanji akan menunggu Sultan Rumandung kembali. Jika ia melanggar janjinya, maka ia akan merubah wujud menjadi seekor siamang putih. Begitu pula dengan Sultan Rumandung. Ia berjanji akan setia dengan Putri Julian. Jika melanggar sumpahnya, maka kapalnya akan kandas di lautan. Setelah berpamitan, Sultan Rumandung pun berlayar mengarungi samudra luas. Waktu terus berjalan. Sudah setahun lebih menunggu. Putri Julian belum juga mendapatkan kabar dari tunangannya, yaitu Sultan Rumandung. Hingga akhirnya tahun kedua masih juga belum ada kabar. Memasuki tahun ketiga, sebuah kapal dagang yang besar dan megah berlabuh di dermaga Kampung Alai. Mendengarkan kedatangan kapal besar, Putri Julian bergegas menuju dermaga. Namun ia kecewa karena kapal tersebut bukanlah kapal Sultan Rumandung. Namun kekecewaan Putri Julian langsung sirna saat mengetahui bahwa pemilik kapal tersebut adalah seorang raja tampan dan juga seorang saudagar kaya keturunan bangsawan. Pria ini tak kalah tampan jika dibandingkan dengan Sultan Rumandung. Ia langsung jatuh cinta kepada pemuda kaya yang baru dikenalnya tersebut dan melupakan cintanya kepada Sultan Rumandung. Dia mengatakan rasa cintanya kepada pemuda tersebut pada ibunya, Putri Julian. Kemudian mengundang si pemuda tampan ke istana. Setelah memperkenalkan dirinya, ibu Putri Julian menawarkan si pemuda tampan untuk menikahi Putri Julian. Si pemuda itu setuju hingga akhirnya diadakanlah sebuah pernikahan sangat meriah. Saat proses ijab kabul, penghulunya bertanya kepada Putri Julian mengenai kesediaan menikah dengan pria tampan tersebut. Saat hendak menjawab pertanyaan penghulu, tiba-tiba Putri Julian memekik seperti orang tersengat lebah sambil melompat berdiri. Suara tersengat lebah sambil melompat berdiri. Suara Putri Julian dan bentuk tubuh Julian berubah dan bentuk tubuhnya mengecil, ditubuhi bulu berwarna putih di sekujur tubuhnya. Putri Julian berubah wujud menjadi seekor siamang putih. Hewan kecil tersebut kemudian berlari ke atap kerajaan, meraungi sambil melihat ke arah lautan lepas. Tak pelak semua yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut menjadi kaget karena Putri Julian lari menghampiri keluar istana. Tuanku Raja Kecik akhirnya sadar bahwa Putri Julian telah melanggar
sumpah karena dia melanggar sumpahnya dengan tunangannya karena telah menikahi dengan laki-laki lain. Tapi nasi telah menjadi bubur. Keluarga istana akhirnya menerima kenyataan bahwa siamang putih tersebut adalah Putri Julian. Nah, siamang putih kini tinggal di atas sebuah pohon ketaping. Setiap harinya ketika matahari akan terbenam, siamang putih malang tersebut akan naik ke atas bumbungan istana sambil menangis dengan suara keras seperti suara tangisan seorang gadis. Si hewan kecil terus menatapi lautan lepas menunggu kedatangan Sultan Rumandung tunangannya. Namun Sultan Rumandung tak kunjung tiba hingga akhirnya keluarga kerajaan menemukan. Namun kedatangan Sultan Rumandung tak kunjung tiba hingga akhirnya keluarga kerajaan menemukan siamang putih tersebut di atas pohon ketaping dalam keadaan mati. Kedua orang tua Putri Julian terus mencari kabar keberadaan Sultan Rumandung dan akhirnya terdengar kabar bahwa Sultan Rumandung telah mati karena kapal yang ditumpanginya karam di lautan ketika hendak menikahi wanita lain. Sultan Rumandung sendiri ternyata melanggar sumpah karena ingin menikahi wanita lain. Nah, sekianlah cerita dari kisah legenda siamang putih dari Sumatera Barat. Nah, pesan ibu di awal tadi, apa pesan moral yang terkandung di dalam legenda siamang putih ini? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, bagus. Pesan moral yang dapat kita ambil dari legenda siamang putih ini yaitu jangan sesekali sampai kita sembarang memberikan sumpah atau janji kepada orang lain, karena kalau tidak menepatinya kamu akan celaka seperti apa yang terjadi pada Putri Julian dan Sultan Rumandung. Kita harus menepati janji kita karena janji adalah hutang. Nah, dengar ya anak-anak ibu, ketika kita tidak mampu berjanji kepada orang lain, jangan sampai kita berjanji kepada orang tersebut, karena janji itu intinya tadi adalah janji adalah hutang. Nah, silakan dipelajari dan dipahami arti moral dari legenda siamang putih tadi ya. Nah, dari legenda-legenda Sumatera Barat, terkhususnya dari siamang putih ini, dikarenakan waktu kita telah habis dan waktu kita telah habis dan sekarang ibu ingin mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu mohon maaf ketika ada salah kata dalam penyampaian di awal sampai akhir pembelajaran kali ini. Nah, semoga anak-anak ibu ketika berjanji selalu menepati janji tersebut. Ketika kita tidak mampu berjanji, jangan sampai berjanji kepada orang lain ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.